guru BPS Unggit Awuran 2. Di sini saya akan mendesiminasikan, memaparkan aksi nyata, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya terima di Lokakarya CGP Angkatan 8 kemarin. Nah, di sini ada konsep utama budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini harus dirancang oleh guru berdasarkan kebutuhan murid, yaitu terdiferensiasi. Yang kedua, berpusat pada murid atau belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Yang ketiga, berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ini disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin itu selalu membuat kita patuh, membuat kita menjadi tidak nyaman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini ada disiplin positif, yaitu meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif, memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, sogokan maupun hukuman. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir adalah kekuasaan. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah kemampuan untuk mendorong diri sendiri untuk mengambil inisiatif atau melakukan tindakan demi meraih suatu tujuan. Nah, di sini ada contohnya, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik. Terus kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini contohnya murid melakukan disiplin itu karena sadar nilai kebajikan pada dirinya. Nah, ini berarti timbul dari dalam dirinya, itu namanya merupakan motivasi intrinsik. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, biasanya kita sering memberi hukuman, biasanya sering memberi penghargaan. Nah, ternyata di sini hukuman dan penghargaan itu merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Karena hukuman itu menyakitkan, membuat tidak nyaman, membuat murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ini karena takut akan hukuman. Kemudian penghargaan ini juga tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai diri. Nah, di sini ada contoh konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini membuat murid juga tidak nyaman, tapi penguatan bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru.
murid atau anak menghormati peraturan, murid atau anak belajar taat peraturan. Ini nanti kita belajar tentang restitusi, yaitu menguatkan murid, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian murid belajar memecahkan masalahnya sendiri. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada setiap murid. Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Nah, di sini restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, fokus pada solusi. Yang keenam, membuat murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini maksudnya membuat murid yang berbuat salah itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan membuat murid ya, mengembalikan. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelum saya mendapatkan modul 1.4 ini, saya memang selalu membuat hukuman pada murid saya. Tapi dengan belajar restitusi ini, saya. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelum saya mendapatkan modul 1.4 ini, saya memang selalu membuat hukuman pada murid saya. Tapi dengan belajar restitusi ini, saya jadi merubah pandangan saya bahwa hukuman itu tidak akan membuat murid merasa jerah, tapi justru membuat murid itu akan menjadi dendam pada kita. Jadi kalau saya membuat hukuman ini, mungkin nanti saya hukum seperti ini, biarkan. Terus ada rasa benci murid itu kepada kita. Nah, sekarang ini ada contoh kasusnya, yaitu contoh kasusnya siswa yang sering tidak mengerjakan tugas. Jika mendapat hukuman, yaitu guru itu menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Ya, kemudian atau guru marah, siswa takut. Nah, ini merupakan contoh sebuah hukuman. Kemudian ada juga konsekuensi. Konsekuensi ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan di luar kelas. Guru tegas dan siswa taat peraturan. Ini konsekuensinya bila tidak mengerjakan tugas. Nah, di sini ada restitusi. Restitusi ini yang seharusnya diterapkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, restitusi ini yang pertama yaitu guru menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati dan membantu menyelesaikan masalah siswa. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini contohnya gini, kalau restitusi itu kita harus menanyakan permasalahan apa yang menyebabkan dia tidak mengerjakan tugas. Nah, terus kemudian kita tanya kembali, mengapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kemarin keyakinan kelas yang kita buat seperti apa? Nah, jadi kalau kamu tidak mengerjakan tugas, berarti kamu melanggar keyakinan kelas kita seperti apa? Jadi apa yang harus kamu lakukan? Nah, itu adalah contoh dari restitusi. Berarti membuat murid itu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya. Posisi kontrol restitusi. Nah, di sini restitusi itu yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman.
yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, di sini sebelum saya mengenal posisi kontrol restitusi ini, saya memang seringkali sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, saya mencoba untuk menjadi di posisi manajer. Nah, ini contohnya penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah ini biasanya yang kita lakukan pada murid. Nanti coba kita introspeksi diri, apakah kita melakukan hal itu dan itu nanti tergolong dalam posisi kontrol seperti apa. Yang pertama yaitu patuhi aturan saya atau awas. Nah, biasanya ini membuat murid menjadi takut, tertekan. Terus ada juga yang bilang kamu selalu saja salah. Berarti ini merendahkan murid. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini biasanya kita mengatakan ini pada murid yang kurang mampu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu dengan cara dia. Berarti memaksa murid tidak dilihat dari kondisi murid, aku ini seperti apa, muridnya tidak dilihat seperti itu, tapi memaksakan kehendak dari gurunya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, biasanya ini guru itu mendramatisir agar murid itu merasa bersalah. Oh iya, apa yang saya lakukan itu adalah salah. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka karena dia merasa minder dengan adanya perkataan yang dikatakan oleh gurunya tersebut. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Berarti ini lebih ke psikisnya murid. Yaitu yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi dilihat bagaimana kedekatan kita dengan murid, terlalu berlebihan atau tidak. Kadang murid itu kalau kita sebagai teman, ada yang lama, ada yang kancane dhewe, dianggap kita sebagai teman. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, guru di posisi teman itu menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Nah, biasanya lebih cenderung ke aku senang karo guru ini, jadi aku terus ke guru ini, tidak mau ke guru lain yang menganggapnya seperti itu. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Lek ndak karo guru iki tidak mau. Lanjut sebagai pemantau.
Memantau berarti mengawasi. Ya, di sini pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau yaitu seperti ini. Peraturannya apa? Nah, jadi kita itu memantau murid agak tegas, tidak seperti seorang teman tadi. Terus, apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, di sini seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, ini kalau kita dulu seperti menempelkan apa? Bintang atau apa? Ya, itu sebagai daftar cek. Oh, ini berbuat kesalahan, kita cek. Melanggar peraturan, kita cek. Nah, itu biasanya ada pengumpulan poin seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu sebagai manajer. Posisi terakhir sebagai manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, ini kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian, apa rencanamu kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu adalah contoh manajer. Berarti kita tidak langsung menghitung anak tersebut, murid tersebut, tetapi kita menanyakan kenapa, seperti yang sudah saya katakan tadi, mengapa kamu melakukan ini? Apakah ini merupakan keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin? Nah, mungkin seperti itu. Di sini tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol, yaitu seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, di sini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, biasanya apa yang kita yakini itu adalah suatu kebenaran. Nah, mengapa bukan peraturan? Sekarang coba kita lihat. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Berarti mengapa itu sebuah peraturan atau sebuah keyakinan kita sendiri? Oh, aku pun nggak gaya helm, nggak tiba. Nanti kepala saya tidak ada yang melindungi. Nah, itu
itu sebuah keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan sering cuci tangan saat pandemi? Nah, mengapa? Karena saya takut. Saya takut nanti saya akan tertular dengan orang yang sakit saat itu. Nah, itu merupakan keyakinan yang harus kita yakini. Berarti keyakinan kelas berarti anak-anak itu diyakini, jangan sampai itu kalian langgar karena itu adalah sebuah keyakinan yang sudah kalian buat. Kalau peraturan itu lebih ke penekanan, nanti anak-anak akan justru saya dilanggar nanti kemudian dapat hukuman. Tapi kalau keyakinan itu dari dalam diri sendiri. Nah, di sini keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi hanya sedikit sekali, orang nggak usah terlalu banyak. Berarti secara umum nggak usah yang berbelit-belit, yang siswa itu kurang bisa memahami peraturan tersebut, keyakinan tersebut. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini misalkan dalam bentuk positif itu contohnya dihilangkan kata jangan, seperti itu. Jadi contohnya bentuk positif, jangan buang sampah sembarangan, kita ganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Jadi dihilangkan kata jangan dan tidak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemarin saya mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 6 itu hanya 6, ya, hanya 6 keyakinan kelas yang kita buat. Jadi tidak usah terlalu banyak agar siswa itu juga tidak bingung. Jadi kita jadikan satu saja, tidak boleh gini. Lah itu itu nanti terlalu banyak dan penggunaan katanya juga tidak diperbolehkan karena menggunakan kata-kata yang tidak dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi beda antara keyakinan kelas 6 dan keyakinan di kelas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita bisa membuatnya sendiri-sendiri sesuai dengan kesepakatan kelas yang ada di kelas tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Nah, ini di sini kemarin kalau di kelas 6 saya buat apa sebenarnya yang ingin kalian lakukan agar kelas 6 ini menjadi lebih baik. Nah, itu anak-anak banyak sekali mengungkapkan kelas tidak boleh kotor. Lah, nanti kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bersifat dinamis. Bila ini sudah tidak sesuai, bisa kita ubah sesuai kondisinya. Nah, ini sedikit garis diskusi seperti yang saya kemukakan di awal tadi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, ya. Terus validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Contohnya menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang pertama validasi tindakan yang salah. Kamu berarti kebalik ya, berarti validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Nah, ini menstabilkan identitas yaitu meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu,
Dan yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini berarti menstabilkan identitas siswa. Intinya kita itu tidak langsung menjustis siswa tersebut, kok kamu seperti ini, tidak. Tapi kita bisa mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Guru dulu waktu seusia kalian juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Baru kita tanyakan alasannya dia apa. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu setelah itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, ini contohnya itu seperti gimana ya, kita setelah menstabilkan identitas tadi, kita baru tanya kenapa kamu melakukan hal ini, kamu pasti ada alasannya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan dua ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah, contohnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa. Berarti ini membesarkan murid tadi dengan memotivasinya. Mengapa, apa yang kita percaya, kenapa kamu melanggarnya, apa yang sudah kita sepakati kemarin. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Nanti bisa dilihat di channel YouTube saya. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Mungkin nanti bila ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Aminah, Kepala UPT SD Negeri Kaweron 2. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Lulu Nurhamidah Ulfa yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 8. Semoga ilmu yang didapat melalui pendidikan guru penggerak dapat menginspirasi dan juga ditularkan kepada seluruh teman-teman yang lain, sehingga Bapak Ibu guru di UPT SD Negeri Kaweron 2 dapat menerapkan budaya positif di sekolah serta menjadi tim yang kreatif dan kompak, terus bergerak mewujudkan merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Derik Rizky Aditya Putra dari UPT SD Negeri Kaweron 2. Dengan adanya Bu Lulu Nurhamidah Ulfa SPD sebagai CGP di sekolah kami, sangat menginspirasi saya dan rekan-rekan sebagai guru di UPT SD Negeri Kaweron 2 untuk ikut serta daftar dalam calon guru penggerak tahap selanjutnya. Selain itu, budaya positif yang ditularkan oleh Bu Lulu sangat bermanfaat untuk kami untuk diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Terima kasih, tetap semangat Bu Lulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.